Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang muhtaраmin, jamaah salat subuh di Masjid Kampus Udip yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bersyukur telah masuk pada minggu kedua dari bulan Ramadan, yang menandakan bahwa kita sudah hampir separuh jalan, belum ada. Yang ini menunjukkan bahwa selama Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, sehingga bisa menjalankan ibadah ini dengan baik sampai pada waktu ini, dan diberikan umur panjang. Karena tanpa melihat umur itu tentu kita tidak mungkin melaksanakan pengajian pagi-pagi ini, tidak mungkin melaksanakan sholat subuh, dan tidak mungkin melaksanakan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam Islam salah satu rukun terbesar adalah sholat, dan salah satu syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Sebagian orang bertanya sebenarnya, mengapa di dalam Islam yang tidak membolehkan orang itu menyembah berhala, mengapa kita harus menghadap kiblat? Yang kiblat itu wujudnya adalah rumah kecil, sehingga ada orang yang punya batu hitam dan seterusnya itu. Hal ini sering menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa kita yang dilarang mewujudkan Allah dalam bentuk apapun, ketika sholat menghadap juga ke sana? Hal ini diterangkan panjang dalam surat Al-Baqarah sebenarnya. Mungkin sebagian saya terangkan untuk kesempatan pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkata orang-orang yang bodoh, yang rendah kesantunannya, ya, dalam bahasa Al-Qur'annya begitu. Jadi Al-Qur'an itu kadang-kadang menggunakan kata-kata yang sangat halus untuk menyindir. Kadang-kadang kata-kata yang paling kasar dipakai. Nah, ini Bapak Ibu mungkin kalau belum terbiasa dengan itu kaget ya. Maka Al-Quran kadang-kadang mengibaratkan orang itu dengan keledai juga diibaratkan ya. Sama saluhum kama salil himar yahmil asfara. Perumpamaan mereka sebagaimana perumpamaan keledai yang membawa kitab gitu. Macam-macam itu. Di dalam bahasa ini Quran menggunakan kata sufaha. Sufaha itu orang yang kurang berakal karena dia masih belum dewasa. Itu bahasa yang itu safih. Safih itu orang-orang yang akalnya kurang sehat atau kurang penuh. Akan berkata orang-orang yang bodoh, minan nasi, dari orang-orang yang dimaksud siapa ini? Menurut sebagian ulama, yaitu Mujahid, Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah al-Yahud. Jadi begini Bapak sekalian, umat Islam itu zaman Nabi itu tidak pernah merasa bahwa Islam itu agama yang betul-betul baru, tidak pernah merasa begitu. Karena Islam itu adalah agama para nabi, sebagaimana Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan seterusnya itu. Sebagaimana juga nabi-nabi Bani Israel. Maka ketika sahabat pergi ke Madinah, hijrah, sahabat itu merasa dekat dengan orang Yahudi, sehingga praktek orang Yahudi dipakai. Misalnya orang Yahudi mempraktekkan salah satu puasa, kalau nggak salah puasa Asyura, maka umat Islam pun juga ikut puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Namun kemudian, dan memang banyak yang masuk Islam di generasi awal di Madinah itu orang-orang Yahudi. Suku Aus, Khazraj yang bertengkar dan mengundang Nabi ke Madinah itu orang Yahudi, dan mereka masuk Islam semuanya. Namun kemudian pada perkembangannya perasaan dekat itu bertepuk sebelah tangan, karena dalam beberapa kesempatan
orang Yahudi itu membantu orang Mekah Quraisy menyerang orang Islam di Madinah secara diam-diam dari belakang gitu, sehingga lama-lama Nabi dan umat Islam itu nggak terlalu suka dengan orang Yahudi itu. Ceritanya begitu ya, mengapa kita punya sejarah panjang gitu ya, sehingga nanti ada perang dengan Bani Nadir, Bani Quraidah, karena ketika orang Quraisy menyerang Madinah dalam perang misalnya itu yang dibantu oleh perang Berparit itu, ternyata mereka dibantu orang Yahudi juga. Padahal Nabi dan orang Yahudi sudah membangun fakta namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengatakan seluruh bangsa, umat, suku di Madinah itu saling melindungi satu dengan yang lain, tidak boleh mengganggu. Jika ada serangan luar, maka harus saling membantu. Itu seperti NATO zaman sekarang lah, kira-kira begitu zaman dulu. Tidak, kalau ada serangan luar harus saling membantu. Namun dalam beberapa peperangan yang orang Mekah menyerang Madinah, menyerang orang Islam, orang Yahudi itu membantu orang Mekah dari belakang. Itu membuat janggal. Maka kemudian suatu saat Nabi Muhammad dan umat Islam itu ketika di Mekah dulu belum diwajibkan sholat 5 waktu, tapi ada sholatnya. Sholatnya, ibadahnya kita belum tahu seperti apa ada. Mereka menghadapnya ke kiblat, ke Ka'bah. Tapi begitu umat Islam sampai di Madinah, mereka juga mempraktekkan menghadap ke Baitul Maqdis. Sebagian orang Yahudi bersisa hadap ke sana juga, karena merasa agama Islam itu kelanjutan dari nabi-nabi itu, gitu kan. Nah, suatu saat Nabi itu berdoa pada Allah, berharap agar kiblatnya dikembalikan ke Ka'bah kan. Sampai dikabulkan, fawalli wajhaka syatrul masjidil, maka hadapkanlah muka kalian. Jadi Nabi sholat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu 17 bulan. Setahun setengah ya, tahun setengah itu, hampir setahun setengah. Lalu kemudian turun perintah untuk menghadap kiblatnya pindah ke Ka'bah, ke Mekah lagi. Membuat orang Yahudi tidak suka. Maka mereka mengatakan, ini apa-apaan ini? Orang Islam ini mengapa menyempal dari keyakinan kita? Maka Al-Quran menjawab, sayaqulu sufa'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berkatalah orang-orang yang bodoh itu dari manusia, mengapa orang Islam itu memindahkan kiblatnya dari sebelumnya, yaitu Baitul Maqdis. Maka Allah mengatakan, qul, katakan ya Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah itu memiliki timur dan barat, dan Allah memberi petunjuk pada siapa saja yang dikehendaki. Pada dasarnya Allah itu kan tidak bertempat di mana-mana, ya kan? Laisal birra tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan diri kalian ke timur maupun ke barat. Tujuannya bukan itu sama sekali. Karena Allah tidak di timur, tidak di barat. Allah di mana? Pertanyaannya sering muncul gitu. Allah itu di mana? Kalau orang-orang salaf dulu ya, Allah itu bertahta di arsy itu di atas. Atas itu di mana? Ya jangan ditanya di mana letaknya, enggak boleh. Saya pernah ketemu pendeta di mana? Dari Pakistan. Dari Pakistan. Dia ini orangnya namanya Arab itu, Suhail. Nama Arab persis, ternyata pendeta. Saya ngobrol baik dengan dia, diajak ditraktir makan dan sering ngobrol bareng. Satu saat saya bertanya kepada dia, iseng-iseng bertanya, ya Suhail, mengapa Tuhan bisa turun ke dunia menjadi manusia? Ini pertanyaan yang tidak bermaksud tadi ya. Dia mengatakan Tuhan itu mau jadi apa saja terserah, mau turun di mana saja terserah. Manusia tidak berhak dan tidak berkuasa untuk menolak Tuhan menjadi apa saja. Ya jawabannya masuk akal ketika itu. Tapi saya bilang begini pada Suhail, kalau dalam Islam kan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dalam bahasa Jawanya tan kenokin oyong apa gitu kan. Ila kaif. Lah kalau Tuhan bisa menjadi apa saja, mungkinkah
apel yang kau berikan kepada saya itu tadi juga Tuhan. Jangan-jangan ketika kamu ngomong dengan saya juga kemasukan Tuhan. Jangan segala hal itu. Dia ketawa saja dalam hal itu. Kalau Tuhan di mana-mana, di semua tempat, ya hati-hati juga nanti kalau melangkah kakinya nginjek Tuhan. Jangan di mana-mana. Maka di Islam tidak dibayangkan demikian. Tidak boleh dibayangkan Tuhan itu di mana saja. Tapi dia hidup di dalam keyakinan dalam hati kita, kan, di dalam hal itu. Maka Allah itu muhitun bi kulli syai', meliputi segala hal. Tapi tidak bisa dikatakan di situ di mana. Nah, maka dikatakan dalam Al-Qur'an yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi kalau Allah ingin menghendaki manusia itu jalannya banyak. Neng kalau orang belum diberikan jalan, ya susah jalannya. Ada orang artis, anaknya siapa itu yang dulu penyanyi itu, dia tuh masuk Islamnya tidak terduga. Suatu saat dia itu ke Australia. Begitu sore-sore di pantai sambil tidur-tiduran meledak di pantai gitu, dia melihat rembulan dan bintang. Dia ingat masjid-masjid di Indonesia, di Jawa Barat itu. Nggak tahu dia akan masuk Islam itu setelah itu. Nggak tahu hatinya itu merasa tersentuh untuk masuk Islam. Ada lagi W.S. Rendra, penyair terkenal itu, dia itu gara-gara ada kegiatan di pantai, tiba-tiba nggak tahu hatinya itu ingat dengan ajaran, ingat dengan Islam. Dia tuh nggak tahu, itu ada dorongan sendiri, akhirnya masuk Islam dia. Itu petunjuk Allah datang dari mana saja, tidak bisa bahkan kalau di Amerika ini ada tokoh-tokoh yang hebat ya, Syekh Kabani itu, orang ketemu dia aja, disalami aja masuk Islam. Ada seperti itu, Pak. Tapi ada juga yang diberi argumentasi secanggih apapun, diskusi apapun, itu ya ramempan ya. Dicerahkan sebaik-baiknya, argumentasi sebaik-baiknya, itu nggak mempan ya banyak, Pak. Maka hidayah itu kalau sudah levelnya, hidayah itu kan banyak ya, hidayah itu banyak. Kalau sudah levelnya mengubah hati manusia, hanya Allah yang mampu. Maka dalam Al-Quran dikatakan, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Ya Muhammad, engkau menunjukkan ke jalan yang benar. Engkau berhidayah dengan jalan yang benar melalui wahyu yang engkau sampaikan, melalui hadis yang engkau sampaikan. Tetapi Nabi tidak kuasa bahkan mengislamkan pamannya sendiri, Abu Thalib, sehingga dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi petunjuk orang yang kau cintai. Loh, katanya Nabi Muhammad bisa beri petunjuk. Ia dalam pengertian mengajarkan, mengajak yang jalan yang benar, menunjukkan. Tapi kalau dalam mengubah hati manusia, Nabi pun tidak bisa. Hanya Allah yang punya hak prerogatif. Maka iman Islam itu hadiah yang susah, Bapak sekalian. Belum tentu orang cari dapat. Belum tentu orang cari dapat. Ada orang yang ketemu orang Islam saja hanya gara-gara sederhana masuk Islam. Itu nggak bisa kita bayangkan. Ada namanya orang terkenal, namanya siapa itu, dari Perancis, orang Yahudi ya, namanya Roger Garaudi. Dia itu ikut Perancis atau Itali perang menyerang, menjajah di Libya kalau nggak salah, Libya atau Maroko. Ketangkap oleh orang-orang Islam, di penjara. Nah, karena kondisi chaos, kondisi tidak aman, penjaganya itu malas menjaga dia itu. Satunya ngusulkan, yuk kita bunuh aja dia daripada ngerepotin gitu. Satu orang suruh jaga 2 orang gitu. Yang satu bilang tidak mau. Membunuh tawanan itu dilarang agama dan melanggar kehormatan kita. Hanya gara-gara mendengar itu, dia masuk Islam. Wartawan dari Inggris ditahan Taliban, masuk Islam. Biarawati dari Perancis ditahan orang Mali, sampai dipulangkan oleh Perancis, Macron dibayar tebusan, sampai di bandara pulang nggak mau salaman dengan Macron, sudah dibebaskan nggak mau salaman. Dia mengatakan saya sudah masuk Islam, balik lagi kembali lagi. Itu hal-hal yang kita tidak tahu sekali. Maka kalau sudah Allah lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha ila siratin, siapa aja dikehendaki akan dapat petunjuk. Siapa aja yang dikehendaki belum dapat petunjuk, sulit sekali dapat petunjuk. Tapi orang nggak boleh putus asa. Maka dikatakan dalam tafsir ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian itu ummatan wasatan,
kami jadikan kalian umat Islam itu umat tengah-tengah. Tengah-tengah itu yang terbaik, yang udul, yang adil. Adilnya itu apa? Bapak Ibu kalau melihat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Nabi Muhammad ditanya, apa artinya itu? Ini tafsirnya jangan disalahpahami ya. Nabi mengatakan ghairul maghdubi 'alaihim al-yahud waddallin nasara. Artinya apa? Orang yang dimurkai Allah di dalam surat Al-Fatihah itu adalah orang-orang yang ini sufahat tadi itu sering ngeyel. Ngeyel itu sudah diberitahu, tahu tapi nggak mau menerima. Sudah diajari bolak-balik, diberitahu tapi nggak mau menerima, nggak mau mengamalkan. Itu namanya la ad-dallin. Ad-dallin itu karakteristik disebut sebagai karakteristik Nasara, yang itu banyak orang pandainya, orang solehnya banyak. Ruhbanahum, orangnya banyak yang jadi rahib-rahib. Neng dia tidak punya pengetahuan yang memadai, sehingga gampang mudah tersesat. Maka dia juga bukan orang yang adil. Yang adil itu ya tahu ya mengerjakan, bukan orang mengerjakan tidak tahu atau tahu tidak mengerjakan. Itu tengah-tengahnya umat Islam. Di dalam tafsir Al-Alusi dikatakan orang adil itu bagaimana? Jalan tengah itu yang paling baik itu khiyaron ini. Dalam tafsir ini dikatakan baik itu adalah tengah-tengah dari dua sisi ekstrim. Contohnya Bapak sekalian, orang dermawan itu adalah orang yang tidak pelit tapi ini juga tidak boros. Nah, gimana itu tengah-tengahnya? Antara itu tengah-tengahnya. Orang pemberani itu bukan orang yang ngawur, sopor maju gedrak-gedubuk, bukan orang yang penakut. Di tengah-tengahnya itu. Ya itu penggambarannya begitu. Maka namanya tengah-tengah, adil moderat itu selalu di antara dua titik ekstrim. Kita harus mencari di tengah-tengah itu. Nah, maka kita akan menjadi umat terbaik, ya kan? Kalau orang itu di tengah-tengah, dia akan litakunu syuhada 'alan nasi. Maka dari kiamat dia akan mampu menjadi saksi bagi orang lain. Kalau dia nggak mampu menjadi saksi berat, yang bisa menjadi saksi bagi orang lain itu hanya orang yang tengah-tengah, Bapak sekalian. Kalau orang terlalu berlebihan nggak bisa jadi saksi, karena dia berlebihan. Maka wa yakuna rasulu alaikum syahida. Maka suatu saat Rasul juga akan menjadi saksi bagi kita di akhirat kan. Oh ini umat saya, ini umatku, umat yang terbaik di akhirat. Jadi terbaik itu bukan pasti orang Islam pasti baik, itu enggak. Apakah orang Islam pasti terbaik? Ya enggak juga. Tapi umat Islam yang mengikuti jalan yang tadi itu wasaton. Maka di dalam Islam suatu saat yang saya kisahkan kemarin, sahabat itu menghadap Siti Aisyah. Dia bertanya, ya Siti Aisyah, bagaimana amalan Nabi? Siti Aisyah menceritakan, Nabi itu amalnya begini loh. Nabi itu amalnya suka begini. Sahabat itu kurang puas. Satu mengatakan, saya kalau gitu pengen lebih baik lagi, karena Nabi diampuni, saya belum. Saya akan tidak tidur malam, sholat terus. Setiap malam gak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah, saya abdikan hidup saya hanya untuk agama. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus menerus. Nah, Nabi mendengar itu, Nabi mengatakan, celakalah kalian. Bahasa Nabi kadang-kadang begitu ya, untuk orang-orang yang dianggap berlebihan itu. Saya itu orang paling bertakwa di antara kalian, tapi saya juga sholat, juga tidur, juga puasa, juga makan, dan menikah. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Kalau bukan nggak suka sunnahku, maka menikah itu dianggap sunnah ya. Sunnah kalau nggak menikah dianggap bukan golongan Rasul. Meskipun ada ulama tidak menikah karena terlalu sibuk mengajar ya. Imam Ghazali kalau tidak menikah, Imam Nawawi tidak menikah karena waktunya habis untuk nulis ya. Meninggalkan pada kita banyak karya yang bisa kita pelajari sampai sekarang. Kalau kita mungkin tidak menikah juga nggak punya tinggalan apa-apa ya. Kita ini kalau nggak menikah pun nggak punya tinggalan apa-apa. Nah, yang bisa mewarisi kita ya keluarga kita nanti seterusnya. Jadi wa kadzalika ja'alnakum masalatan litakunu syuhada 'alan nasi
wa yakuna rasulu alaikum syahida. Jadi kita ini diberikan jadi umat tengah-tengah itu supaya menjadi saksi bagi umat lain dan Rasul jadi saksi kita. Seharusnya umat Islam itu umat yang paling baik dari sisi kemampuan dia mencari jalan tengah dari segala titik ekstrim. Nah ini yang kadang-kadang umat Islam sendiri yang ekstrim ya. banyak terorisme juga umat Islam. Ya, jadi bukan umat Islam saja. Saya kalau bilang semua tindakan ekstrim itu ada dalam semua agama, bukan hanya umat Islam. Hanya saja kadang-kadang media sekarang itu kalau ada kekerasan yang membuat umat Islam nembaki orang dianggap teroris. Di Amerika ada orang nembaki di kereta api dianggap tidak teroris karena pelakunya bukan orang Islam. Itu susahnya begitu, kadang-kadang istilah itu agak menjengkelkan bagi sebagian orang. Kemarin dulu beberapa tahun lalu di Denmark ada pemboman terhadap pabrik, diduga pelakunya keturunan dari Asia Tengah atau Timur Tengah, maka langsung disebut sebagai terorisme. Ternyata pelakunya bukan orang Islam, pelakunya orang situ juga yang jengkel dengan pabriknya. Istilahnya diganti, bukan lagi teroris, istilahnya diganti lagi. Wah ini agak kurang pas juga ini orang-orang ini. Tetapi memang kita dilarang melakukan itu sekalian. Maka wa ma ja'alal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Maka tidaklah kami jadikan kiblat itu yang kalian dulu menghadapnya kecuali untuk mengetahui siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling. Jadi begitu kiblat itu dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang-orang Yahudi yang tadinya masuk Islam itu sebagian murtad lagi mereka itu. Sudah masuk Islam, gara-gara kiblatnya dipindah, murtad. Dia bilang ini agamanya sudah mulai salah ini. Kenapa nggak sejalan dengan yang dulu? Nah, ya ini akhirnya di dalam Islam dikatakan Ka'bah itu ujian, tantangan. Tantangan mengapa? Nyatanya sebagian orang begitu dipindah itu tidak mau lagi. Sahabat-sahabat yang sudah imannya kuat sebenarnya juga tidak setuju. Bahkan seperti Umar bin Khattab saja disuruh mencium Hajar Aswad aja keberatan dengan alasan ya Nabi, saya itu orang manusia itu lebih mulia dibandingkan batu. Ngapain kita harus mencium batu? Loh ini kan batunya dari surga. Dari surga pun batu. Kita di surga lebih baik daripada batu, tetaplah gitu. Karena begitu bahasanya. Tetapi dia mengatakan saya akan menjalankan ini bukan karena batunya, tapi saya menjalankan ini karena memang Rasul mengajar. Maka saya menilai ini bukan dari menciumnya, tapi kepada ketaatan kepada Rasul. Sama dengan kiblat akhirnya kan, untuk mengetahui siapa yang masih ikut Rasul dan siapa yang akhirnya berpaling dari Rasul. Bapak Ibu sekalian, kita ini di dalam apapun selalu digoda untuk berpisah jalan dengan yang baik ya. Kadang-kadang itu orang itu mudah berpisah jalan dalam hal kebaikan. Seperti kita bangun sesuatu ya, bangun apalah gitu ya, masjid, madrasah, pondok gitu. Kadang-kadang satu orang dan orang lain kadang tidak cocok kan, bertengkar. Mungkin orang akan selalu berpikir saya mending keluar dan tidak lagi bantu. Itu benar gitu, sering gitu. Tapi kalau kita sadari bahwa ini kan hanya sarana saja ya untuk begitu, ya kita harus punya kesadaran. Jangan muntung lah, berjuang kok muntung lah. Ya sudah bertahan terus. Alhamdulillah kita resep itu kita pakai dalam kita bangun, saya di rumah saya bangun ma'had itu dengan teman-teman. Ya, akhirnya teman-teman tuh sadar begitu ya. Setelah bertengkar karena tidak beda pendapat, ya balik lagi, rukun lagi. Ya kembali ingatlah orang niatnya berjuang masuk gara-gara gitu aja langsung muntung. Ini sama dengan ini orang-orang Yahudi baru aja dipindah kiblatnya sudah muntung gitu, balik lagi murtad itu. Tantangan itu tapi selalu ada sekalian. Orang itu dalam situasi hal yang merasa tidak cocok cenderung ingin pergi dan meninggalkan itu pasti itu. Tapi kalau kita sadar, oh memang ya niatnya bukan antar manusianya, niatnya ya ibadahnya, itu ya bertahan nanti dia kalau begitu. Ya kan dikatakan. Nah kiblat ini Bapak sekalian, kiblat ini kan syarat sholat. Apakah kita harus menghadap kiblat yang kita lihat wujudnya atau arahnya saja? Orang-orang Syafi'iyah dan
Malikiyah mengatakan menghadap kiblat itu baik dekat maupun jauh sebisa mungkin mengarah kepada wujudnya, kepada bendanya itu. Meskipun Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah mengatakan begini, kita itu bisa menggunakan akal kita untuk mengetahui hal yang tidak kita ketahui. Di zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, belum ada kompas, belum ada arah. Orang kalau jauh dari Mekah itu tidak mungkin bisa melihat Ka'bah. Maka bagaimana caranya? Imam Syafi'i mengatakan kita kan dikaruniai Allah bintang-bintang, dikaruniai matahari, dikaruniai gunung-gunung. Ya dengan itu kita bisa tahu arah. Jadi akhirnya Imam Syafi'i pun juga akhirnya ketika jauh juga pakai arah. Sehingga Imam Rafi'i mengatakan menghadap kiblat itu ada beberapa kondisi. Satu, kalau ada orang sholatnya di dalam Ka'bah, apa ada itu? Ada beberapa kepala negara diizinkan masuk ke dalam Ka'bah. Kita belum pernah ya diizinkan, walaupun ke Mekah pun hanya sekitarnya. Ada beberapa kepala negara yang diizinkan masuk ke Ka'bah. Andai kan dia sholat di Ka'bah, menghadap kemana? Boleh menghadap mana saja. Itu boleh menghadap mana saja. Nggak ada arahnya sudah. Tapi kalau Bapak Ibu di luar Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram, harus menghadap ke bendanya itu. Makanya seputar itu kan, putar itu. Bagaimana kalau sholatnya di luar Masjidil Haram? Apakah harus menghadap ke bendanya itu? Zaman dulu ketika masjid itu belum besar, belum sedemikian besar, tetap dituntut melihat, kalau bisa itu melihat atau melihat ke arahnya. Namun sekarang tidak mungkin kelihatannya, kalau sudah kita di luar Masjidil Haram nggak mungkin kelihatan Ka'bah itu, kecuali dari atas ya. Kalau dari bawah muter-muter nggak begitu kelihatan. Nah, maka bagaimana kondisi ini? Diusahakan melihat. Kalau tidak, baru arahnya saja. Maka kalau orang sudah jauh dari Ka'bah, dia bisa melihat arah. Di Indonesia itu rata-rata masjid itu dibangun berdasarkan arah. Sebagian belum pas. Ada masjid itu yang miringnya itu sampai jauh Pak sekalian. Jadi gini, 1 derajat itu miring 1 derajat begini saja, dari katakan begini ya, segini tok itu. 1 derajat itu ditarik garis ke Mekah dengan jarak berapa ribu kilo itu nyimpangnya itu 200 km misalnya. Itu. Jadi sedikit kita milih sedikit aja tuh jaraknya menyimpang sudah 200 km. Nanti kan Bapak nyimpang 5 derajat, itu berarti 1000 meter nyimpangnya dari Mekah itu. Makanya dulu ada orang Inggris, orang perempuan, pengen kelilingi dunia naik pesawat dari Inggris ke Eropa. Lah dia tuh salah ngitung pulau di Pasifik, karena kan antara wilayah Indonesia ini ke Amerika lagi kan lewat pulau kecil-kecil, nggak ada pulau besar lagi. Dia melihat ada pulau di situ yang jaraknya menurut derajat begini. Nah, akhirnya dia terbang ke situ, meleset 200 meter atau gimana itu, 200 km gitu, 1 derajat aja pesawatnya akhirnya tenggelam gitu, karena nggak bisa berhenti, nggak bisa ngisi bensin di tengah jalan. Akhirnya meninggal di tengah jalan karena hitungannya meleset hanya 1. Kalau sekarang lebih canggih ya, rudalnya Rusia bisa menembak 10.000 km itu tepat, itu bisa gitu. Tapi dulu tuh tulisan sedikit 200 km tuh melesetnya. Nah beberapa masjid kita itu masih belum pas, belum ditera ya istilahnya itu. Ada yang jaraknya itu jauh ya Pak, bahkan ada yang 10 derajat. 10 derajat bisa 2000 km nyimpangnya dari Ka'bah itu, aslinya itu 10 derajat itu. Nah, maka sekarang sudah banyak yang memberikan fasilitas untuk dicek kembali kiblatnya. Loh, andai kan saya sholat kiblatnya salah, boleh nggak? Sah nggak? Sebenarnya kalau arahnya hanya jihad, yang penting mengarah, sajane sah gitu kan. Cuma beberapa seperti mazhab Syafi'i lebih menyarankan dipasno betul-betul. Karena apa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi kita tuh kalau sholat disuruh menghadapkan kiblat syatral. Syatral itu artinya apa? Syatral itu tengah-tengah. Tengah-tengah itu ya nggak ke kanan, nggak ke kiri, pas kalau bisa itu ya, nggak bisa pas, nggak kanan nggak kiri, itu anunya begitu Pak. Yang dimaksud syatral Masjidil Haram. Maka banyak sekarang ahli falak datang ke masjid-masjid menerah kembali, ini pas nggak masjidnya itu. Ada masjidnya pas atau tidak. Karena orang dulu kadang-kadang kan melihat matahari saja ya, matahari arahnya kemana, kira-kira agak sedikit sudah. Kadang karena dulu begitu. Nah kalau sekarang bisa dicek di sana dengan derajat, dengan berbagai alat mana arahnya. Ada teodolit sekarang yang pakai juga untuk mengukur tanah itu kan,
tanah luas tanah itu pas itu dengan teodolit. Nah, sekarang banyak alat lebih canggih dibandingkan teodolit itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di dalam surat ini Al-Baqarah 144 dan seterusnya ini merupakan ajaran bahwa betapa tidak mudahnya orang itu ketika dia harus bertaat kepada ajaran agama yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dia penemunya dia sendiri. Kadang-kadang ini mungkin agak berat ya. Maka dikatakan memindahkan kiblat itu saja bagi sebagian orang Islam zaman dulu itu berat, kecuali bagi orang-orang yang diberikan hidayah pada Allah, dan Allah tidak akan menghilangkan iman mereka karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, dan orang kalau sudah kadung murtad itu hukumannya berat sekalian murtad itu. Di dalam ajaran Islam fikih dulu, orang murtad itu, maka kalau yang murtad itu istrinya atau suaminya, pengadilan itu harus memisahkan pernikahan mereka fasah. Fasah itu pernikahannya dianggap putus oleh pengadilan. Maksudnya itu saja demikian. Orang murtad itu kalau dalam Bapak Ibu baca di kitabnya Imam Mawardi, Ahkam Sultaniyah, dikatakan begini, orang murtad itu tidak harus dikuburkan kalau meninggal. Bayangkan itu saking ulama dulu kerasnya dengan orang murtad itu ya. Kalau meninggal nggak usah dikuburkan, kecuali baunya dikhawatirkan mengganggu orang lain, maka boleh dikuburkan, tapi tidak boleh didoakan, tidak boleh disalatkan. Nah, orang murtad, katakan orang muslim, keluar muslim 1 bulan, balik lagi ke Islam lagi, seluruh ibadah dia itu menjadi hutang. Orang murtad 1 tahun, maka kemudian ketika masuk Islam lagi, dia harus mengganti sholatnya selama setahun itu, mengganti puasanya selama setahun yang hilang masa Ramadannya, menghilang zakatnya itu juga dikodok, semuanya dikodok. Jadi orang murtad itu berat. Saya nggak bisa bayangkan kalau murtadnya 20 tahun itu ganti piye. Meskipun sekarang ya sudahlah, tobat saja, tobat Allah kampuni gitu. Tapi kalau orang fikih dulu tuh mau begitu. Bahkan dalam kita fikih klasik, orang murtad tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Nggak boleh berdekatan, bayangkan, nggak boleh berdekatan dengan orang Islam. Itu kalau dilihat orang murtad dulu itu aturannya keras. Jika orang murtad itu membahayakan umat Islam, maka diperingatkan oleh hakim. Jika 3 kali tidak diingatkan, kok tidak balik, yang boleh hakim ya, nggak boleh orang individu ya, maka dia boleh dihukum mati. Bayangkan ya, wan badala dinahu faktulu, itu zaman dulu ajarannya begitu. Namun sekarang di asasi manusia itu kan yang melaksanakan dari negara, tidak boleh oleh individu. Dalam hukum Islam sebagian yang terkait dengan hukum manusia tidak boleh dilaksanakan individu, harus tetap oleh negara. Imam, bahasanya dulu imamnya. Nggak boleh hukum zina dirajam oleh individu, tidak boleh. Mencuri tangan dihukum oleh individu, tidak boleh. Sebenarnya ya, semua ajaran Islam itu tertib sebenarnya, nggak boleh. Harus oleh negara. Kalau negaranya nggak ngatur tuh gimana ya? Berarti nggak ada, ya kita nggak kena kewajiban negara. Nah ini sekalian, bahwa di dalam ajaran agama kita diperintahkan menghadap kiblat itu hanya untuk menunjukkan taatan kita pada Allah, pada perintah Allah, pada Rasulnya. Maka jangan dibilang, oh kok orang masuk Islam tuh kok sholatnya menghadap ke batu hitam ya, berarti orang Islam itu juga menyembah berhala. Nyatanya tiap hari menghadap ke batu hitam. Tidak ada sama sekali. Tidak ada pikiran harus membayangkan batu hitam itu. Tidak menjadikan juga sarana dekat Allah juga tidak. Itu hanya sarana untuk sah sholat saja, bukan untuk mencapai Tuhan juga tidak ada pikiran. Kalau nggak hadap kiblat nggak ketemu Tuhan juga tidak. Tapi memang perintah agamanya fawali wajhaka syatral masjidil haram. Al-Qur'annya bilang kalau sholat hadaplah mukamu ke Masjidil Haram ya. Kita laksanakan itu sebagai perintah Al-Qur'an. Sudah gitu. Tidak ada lagi di sana kok kemudian kita ke Ka'bah itu adalah sarana ketemu Allah enggak. Begitu. Maka Al-Quran mengkritik orang-orang yang mengatakan menyembah berhala dengan alasan kami tidak menyembah berhala illa linuqarribu ilallaha zulfa, kecuali hanya untuk dekati Allah sedekat-dekatnya. Loh kalau begitu kan Anda juga menghadap batu hitam juga enggak. Kita melaksanakan hadap kiblat bukan karena itu sarana dekat dengan Allah, tapi hanya menjalankan perintah. Ya bagusnya kalau nggak ada kiblat kan umat Islam kan bingung sholatnya kemana, ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ya kacau malah. Begitu kan kiblat itu terjadilah satu arah.
orang Islam satu sholatnya. Bayangkan kalau kiblatnya beda-beda, nggak diatur begitu. Orang Islam sebagian sholatnya madhep ke timur, sebagian ke barat. Kalau jamaah nggak bisa bayangkan sekalian. Kalau nggak diatur kiblatnya itu, ada yang satu bilang kiblatnya saya suka ke timur, matahari terbit, satunya saya ke barat. Wah, akhirnya ketika sholat jamaah sebagian hadap ke timur, kacau itu betul-betul itu. Untung saja kiblatnya satu ya, kalau tidak masya Allah itu. Ini hikmah ya sekalian. Demikian Bapak sekalian, sebagai pengantar dari pagi ini tentang mengapa menghadap kiblat, dan ini mengajarkan kita menjadi umatan wasatan, tengah-tengah, tidak terlalu merespon tadi terlalu berlebihan sampai mutung tadi itu. Tapi juga tidak menjadikan Ka'bah itu sebagai sesembahan, nggak boleh juga. Muliakan sedemikian rupa nggak boleh juga. Atau menolak betul-betul Ka'bah, nggak boleh juga. Itu kan bukan hanya batu hitam, nggak boleh juga. Akan di tengah-tengah itu. Demikian, jika ada pertanyaan monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.